16 November 2024 dalam peringatan Hari Toleransi Internasional di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Al Zaitun dengan tema Melestarikan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Indonesia Raya Abadi yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama menjadi momentum penting diresmikannya Mahat Al Zaitun sebagai mercusuar pusat toleransi dan perdamaian dunia dengan peluncuran ensiklopedia digital tentang toleransi dan perdamaian yang dinamakan dengan alzaitun.org. Ensiklopedia digital tersebut diinisiasi oleh penulis Dr. Haryadi Baskoro SOS MA M.Hum yang memiliki latar belakang kebudayaan bersama Dr. Andes Joseph Edianto SE, Pulung Wahyu Pinto SH, Jupiter Ome Pinto SH, dan Suharmanto. Mahat Al Zaitun yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang dipilih sebab pendidikan di Mahat Al Zaitun dirancang untuk membumikan nilai-nilai toleransi sebagaimana tercermin dalam visi lembaga yang menggabungkan pendidikan dan perdamaian untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Sebab perdamaian dunia dimulai dari satu hati yang bersedia menerima perbedaan. Bicara lembaga pendidikan Mahat Al Zaitun yang juga bersamai para inisiator menggerakkan toleransi dan perdamaian adalah sebuah kekuatan dari prestasi lembaga pendidikan Mahat Al Zaitun itu sendiri yang telah dinilai oleh pemerintah Republik Indonesia memiliki nilai A unggul. Apakah salah satunya itu yang membuat Anda mendidik anak-anak Anda di Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun? Ya tentunya seperti itu. Artinya bahwa Mahat ini secara akreditasi dari yang namanya madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah aliyah itu kan semuanya mendapatkan satu akreditasi A unggul. Sehingga ya kami hari ini melihat sesuatu yang bisa kita katakan di Indonesia ini loh. Kita bicara Indonesia ya, bukan hanya bicara masalah kaitan dengan Mahat, tapi Mahat sendiri sudah bisa membuktikan gitu, bahwa bisa oleh pemerintah diberikan akreditasi A unggul. Berarti kan sesuatu yang luar biasa. Bisa diceritakan mengapa Anda tergerak berkenan untuk membersamai para inisiator gerakan toleransi dan perdamaian ini? Ya. Jadi kami menjadi bagian daripada inisiator ensiklopedia budaya toleransi dan perdamaian ini. Ini adalah merupakan sebuah keinginan kami dari sebelumnya juga berkaitan dengan bagaimana aktivitas yang di Mahat Al Zaitun, sepaham kami atau sepengetahuan kami bahwa yang namanya toleransi itu bukan lagi menjadikan sebuah tapi apa? Menjadikan sebuah budaya ataupun kehidupan secara bersama di sana. Sudah berjalan seperti itu dan itu dibuktikan dengan anak-anak saya yang ada di sana. Jadi pada saat mereka 5 anak saya di sana itu mengenyam pendidikan di sana, ternyata apa ya di luar juga mereka bisa melakukan hal yang sama. Itu sehingga kami berharap dengan menjadi inisiator ini harapannya apa yang ada di dalam Mahat ini bisa terdistribusikan ke keluar Mahat gitu. Dan menjadi sebuah budaya nanti di dalam masyarakat. Di gate utara atau di gerbang pintu masuk, para tamu, para wali santri, para sahabat yang berkunjung ke Mahat Al Zaitun itu seperti diingatkan tentang moto Mahat Al Zaitun, yaitu pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Bagaimana Anda sebagai wali santri menginternalisasi moto tersebut? Jadi untuk menginternalisasinya secara langsung ya putra-putri kami itu diantaranya dalam berkomunikasi itu tidak melihat dari kalangan mana,
kemudian dia siapa gitu. Tidak, tetapi justru di sini mereka itu secara langsung menyatakan bahwa kita ini sama gitu sebagai warga negara Indonesia gitu. Seperti itu. Internalisasi Anda sendiri seperti apa dalam berkehidupan di lingkungan sosial Anda? Di kami sendiri nih seperti hari ini ya, kami menginisiatori kaitan dengan toleransi dan perdamaian ya. Ini kan kami juga bergabung dengan sahabat-sahabat kami di luar Muslim, gitu. Kami berinisiator dengan Pak Haryadi, Pak Yupe, Pak Pulung. Itu juga beliau-beliau ini kan juga bukan dari Muslim, gitu. Tetapi ya inilah bentuk internalisasi kami untuk berkaitan dengan bagaimana kita mengenalkan toleransi dan perdamaian. Ya, terakhir untuk gerakan toleransi dan perdamaian, walaupun episentrumnya atau akan bertolak dari Mahat Al-Zaitun. Anda sebagai wali santri ingin menyampaikan pesan apa sesungguhnya kepada masyarakat peradaban dunia? Ya ini menjadi tanggung jawab kami justru. Artinya apa? Bahwa apa yang kami dapatkan di sana, anak-anak kami dapatkan di sana, tentunya ini juga harus kami sampaikan, kami sebarkan kepada seluruh masyarakat yang ada. Melalui apa? Ya ini melalui inisiator menjadi ensiklopedia budaya toleransi digital, budaya toleransi dan budaya perdamaian. Dan pesan kami tentunya ensiklopedia ini nantinya akan memberikan suatu warna bagi masyarakat itu sendiri. Yang pesan daripada Syekh itu sendiri bahwa kalau kita bicara dengan toleransi dan perdamaian, ini senantiasa kita tidak perlu mencari rujukan yang lain. Rujukan kita adalah sudah diberikan, yaitu Pancasila. Mahat Al-Zaitun bisa menjadikan model pusat pendidikan yang mengintegrasikan pengajaran nilai-nilai spiritual, toleransi, dan teknologi modern. Visi ini tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga dapat diadaptasi oleh negara-negara lain yang menghadapi tantangan keberagaman. Syekh Panji Gumilang menekankan pentingnya praktik-praktik toleransi yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Beliau juga menyatakan bahwa toleransi harus dipraktikkan oleh individu yang terdidik, bukan hanya yang terpelajar. Menurut Kang Mas Baskoro, ensiklopedi itu nopo Mas? Agak Jawa sedikit, silakan. Iya, jadi kemarin tanggal 16 ya, itu pas Hari Toleransi Internasional. Ya. Mahat Al-Zaitun kick off itu artinya ya baru mulai ya, tendangan awal gitu ya. Jadi ini belum apa-apa sih sebetulnya, tendangan awal untuk pengembangan ensiklopedi digital, toleransi dan perdamaian. Iya. Oke. Nah, kalau zaman dulu ya, ensiklopedi itu semuanya kan serba tercetak. Nah, ini contohnya, contohnya ini cukup kuno ini ya. Ini tahun berapa? Ya, ini tahun berapa ini ya? Mungkin tahun 60-an gitu ya, itu belum ada, Mas. Iya. Covernya apa? The World University and World University Encyclopedia zaman kuno. Jadi ensiklopedi itu adalah sistem pengetahuan. Bisa tentang bidang tertentu, bisa tentang semua pengetahuan apa saja yang disajikan secara sistematis, Mas. Dibagi artikel per artikel. Secara alfabetis. Makanya kalau kita lihat nih, ini kan dari A sampai B. Iya, betul. Misalnya ini menarik, ini yang diterbitkan oleh Mahat Al-Zaitun ya. Iya, betul. Ini ensiklopedi Nurcholish Madjid, pemikiran-pemikiran beliau tentang, penulisnya adalah Pak Budi Munawar. Wah, ini luar biasa. Ini A sampai G. Ini A sampai G itu Q sampai Z. Jadi ini ada 4 ya, 4. Ensiklopedi yang banyak karena tergantung pengetahuannya ya. Jadi ensiklopedi itu menjadi referensi, Mas, karena pengetahuan itu kan luas dan tidak mungkin semua orang itu memahami semuanya, makanya perlu disajikan secara sistematis, alfabetis, seperti kamus, tapi lebih luas ketimbang kamus karena ada artikel. Baik. Nah, ensiklopedi kita itu khusus tentang isu toleransi dan perdamaian, all about toleransi dan perdamaian. Jadi misalnya di A nanti ketemu misalnya yang sudah ada nih antropologi perdamaian.
Yang di B misalnya budaya toleransi, macam-macam. Di D misalnya apa nanti? Di T misalnya toleransi di Singkawang misalnya. Nanti caranya begitu. Cuman sistemnya digital sehingga kita nggak perlu numpuk. Tapi nanti ada kelak kemudian akan ada yang versi tercetak juga, Mas. Itulah. Tetap versi tercetak dibuat harus ada dong. Tapi butuh waktu. Nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi ketika sudah terkumpul banyak. Ya. Karena ini kan nggak sembarangan buatnya. Harus ada Pak Yopi nanti yang menjelaskan tentang ada dewan pakar, ada dewan redaksi. Jadi nggak asal ini. Jadi sistem pengetahuan kita ini tervalidasi sehingga bisa menjadi referensi. Itu tentang ensiklopedia. Iya, artinya begitu tersetting semuanya, begitu dipersiapkan semuanya, apalagi sampai benar-benar diakurasi, verifikasi, divalidasi dan lain-lain. Betul. Ya, artinya berarti ada tujuan khusus ketika ensiklopedia ini akan muncul dong, Mas. Nah, memang begini, ini sesuatu yang menarik sebetulnya. Ensiklopedia sangat banyak, tetapi yang khusus isu toleransi dan perdamaian. Ini saya lihat pelopornya ini. Kenapa? Pertama, karena Indonesia itu punya konsep tentang toleransi dan perdamaian yang spesifik, yaitu toleransi dan perdamaian berbasis atau berdasar Pancasila. Ini yang kita sharekan lewat ensiklopedia kita. Seperti apa sih toleransi berbasis Pancasila itu? Prakteknya seperti apa? Di mana saja? Apa sih tentang itu? Alasan pertama itu, dan itu Syekh Panji sangat menekankan bahwa toleransi dan perdamaian ini bukan sekedar menghargai perbedaan, bukan sekedar menghormati orang lain, tetapi toleransi dan perdamaian berdasar Pancasila. Jadi ada nilai kebangsaannya. Lalu alasan kedua kenapa kita buat ensiklopedia ini, alasan kedua karena ini menjadi dasar visi pembangunan Indonesia Raya 1000 tahun seperti ditegaskan oleh Syekh. Jadi kita pengen Indonesia itu nggak berhenti, ya. Ada banyak negara hancur, hilang, bubar. Betul. Dan itu hanya puluhan tahun, ratusan tahun paling lama. Indonesia 1000 tahun lebih nantinya. Nah, makanya harus punya basis yang kuat. Dasar yang kuat yaitu apa? Pancasila itu. Dan apa inti Pancasila? Salah satunya toleransi dan perdamaian. Itu. Sehingga sampai katakan di 2045 nanti ensiklopedia kita udah cukup lengkap dan akan dipersembahkan kepada next generation yang akan melanjutkan sampai 1000 tahun nanti. Lalu alasan yang ketiga, ensiklopedia toleransi dan perdamaian ini adalah karya dari institusi yang memang punya visi tentang toleransi dan perdamaian, yaitu Mahat Al-Zaitun. Jadi nggak kemarin sore, Mas. Bukan orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk ya dapat ide, wah ini kok toleransi bagus. Bukan. Ini sudah sejak tahun 90-an ya Mahat Al-Zaitun itu menyatakan diri dan menegaskan diri sebagai institusi pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian. Dan bukan karena momen. Betul ya? Bukan karena momen. Karena kita tahu hari ini Indonesia seperti apa, betul? Iya. Itu sudah sejak awal visi itu ada. Bisa dicek nanti di gapuranya itu, di kitnya itu, itu jelas sekali. Itu tentang tujuan. Nah, tujuannya itu paling tidak sekali, yang pertama sekali ini media pembelajaran, jelas. Hari ini kita butuh media pembelajaran yang valid. Era digital itu learner as teacher. Semua murid bisa jadi guru. Karena learner as content producer and sharer. Karena setiap pembelajar bisa membuat konten, lalu bisa sharekan. Itu plus minus. Kalau nggak ada validasi, karena semua orang asal ngumpul, asal sharing. Akibatnya apa? Banyak hoax, banyak ujaran-ujaran nggak jelas, banyak berita yang palsu. Nah, ensiklopedia ini ada proses belajar, media pembelajaran yang valid, Mas. Karena ada dewan pakar di situ. Ada doa yang menyertainya, ngawur ini.
Itu yang pertama, media pembelajaran. Lalu yang kedua, tujuannya membangkitkan gerakan peradaban tulis. Budaya tulis kita Indonesia itu mesti harus didongkrak lagi. Budaya kita terlalu lisan, sehingga apa-apa lisan nggak terukur. Salah ngomong tinggal minta maaf. Kacau itu. Kalau budaya tulis nggak bisa, Mas. Ini ensiklopedia, ini artikelnya harus jelas, catatan kakinya jelas. Daftar pustakanya jelas, diambil dari mana, datanya siapa, wawancaranya kapan. Jelas. Jadi misalnya kita mau menulis tentang toleransi di kota X, buktinya mana? Wawancaranya kapan? Bukti otentiknya apa? Siapa validatornya? Harus jelas. Jadi budaya tulis yang akademik. Lalu tujuan yang berikutnya, ini sebetulnya ensiklopedia ini menjadi pemantik saja dari gerakan yang lebih besar. Gerakan toleransi dan kebinekaan itu sendiri. Makanya nanti kenapa ini ada kolaborasi dengan Log News. Ensiklopedianya tertulis, tapi filmnya, tapi podcastnya, lalu kemudian ada konsernya, konser perdamaian, lalu kemudian ada festival budaya toleransi, museumnya, ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ada banyak titik kegerakan. Ensiklopedia ini adalah pemantik dan pintu untuk kita masuk ke semua, bukan hanya kota-kota, negara-negara. Sehingga gerakan yang berepisentrum di Indramayu, di Mahat Al-Zaitun itu menyebar, menggaung ke seluruh dunia lewat ensiklopedia digital toleransi dan perdamaian. Gitu, Mas. Iya, tepat sekali. Dan kita semua tahu setelah semuanya nanti muncul atau tampil sesuai dengan keinginan, dan yang perlu digarisbawahi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan perdamaian abadi. Betul. Jadi ini poin yang sangat penting. Ini adalah juga ada tujuannya, tadi saya kurang. Ini tujuan untuk membangun kembali, menegakkan kembali dasar negara. Ideologi kita, Pancasila. Itu Syekh Panji sangat menekankan. Jadi ini bukan hanya teori, tapi praktek. Sehingga apa yang kita sharekan ini, itu sudah dipraktekkan. Mahat Al-Zaitun itu sudah 25 tahun lebih kan. Artinya proses belajar 25 tahun ini dituangkan, dirumuskan hasil belajarnya dan di-sharekan di dalam ensiklopedia ini. Bukan teori, ini sudah dipraktekkan, sudah teruji di lapangan. Digitalisasi telah menjadi salah satu terobosan utama dalam memajukan komunikasi dan informasi di era modern. Dengan adanya teknologi digital, penyebaran informasi, termasuk pesan tentang toleransi dan perdamaian, menjadi lebih cepat, luas, dan efektif. Platform digital ini membuka peluang tak terbatas untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan nilai-nilai toleransi ke seluruh dunia. Melalui digitalisasi, pesan-pesan perdamaian dapat disampaikan kepada berbagai kalangan tanpa batasan geografi, budaya, atau status sosial. Digido Media Nusantara adalah sebuah perusahaan yang menghibahkan akun dari digitalisasi ensiklopedia toleransi dan perdamaian. Di balik ensiklopedia digital ada Bapak Yosef. Sehat, Pak Yosef? Alhamdulillah sehat. Ya, bisa diceritakan kenapa Pak Yosef sampai kepada memberikan hibah kepada Mahat Al-Zaitun, yaitu berupa akun yang tentunya Pak Yosef sendiri juga sebagai pengusaha digital. Silakan. Ya, makasih Mas. Saya flashback ke belakang dulu sedikit. Iya. Saya backgroundnya adalah penerbit buku, publisher. Saya pernah adakan diskusi dengan beberapa industri, dengan teman-teman industri lain. Saya kebetulan di dunia buku literatur. Lalu saya bilang begini, Anda itu bahagia. Kenapa?
karena Anda bidang industri Anda itu yang terakhir yang dijamah oleh teknologi. Saya menerbitkan buku. Buku itu paling awal kena perubahan zaman. Jadi kebetulan saya bukunya itu buku untuk kuliah, buku untuk pelajaran sekolah. Generasi yang kuliah dan pelajaran sekolah itu generasi yang rentan terhadap perubahan zaman. Itu sebabnya saya bilang, kalau Anda semua sekarang mengkhawatirkan sekian tahun yang lalu, mereka bilang, kita khawatir kalau nanti satu saat perubahan teknologi itu melanda di industri kami. Saya bilang, sebelum Anda ngomong begitu, saya sudah ngalamin. Kenapa? Karena industri buku itu industri pertama yang kena dampak perubahan teknologi. Sebuah contoh aja yang gampang yang Mas mungkin pernah dengar dulu sebelum pandemi. Ya. Siapa yang tahu Zoom? Nggak ada yang dengar. Zoom itu nggak ada yang dengar. Dulu gratis itu Zoom. Sekarang suruh bayar. Kenapa? Ya karena butuh. Orang lama-lama juga mau berangkat ke luar pulau hanya untuk bertemu rundingan. Kenapa harus rundingan? Semua bisa pakai alat teknologi. Nah, itu sebabnya saya bilang bahwa dunia buku itu dunia yang paling terdepan terhadap perubahan zaman. Ini saya warning sedikit bahwa ada masa di mana nanti bentar lagi akan berubah. Ramalan-ramalan saya tentang perubahan zaman ini sebetulnya sudah saya sampaikan sebelum pandemi datang. Saat itu saya membuat sebuah perusahaan bareng sama beberapa teman. Sayangnya perusahaan itu bukunya bisa dihack. Dihack itu maksudnya dibajak, diambil orang. Akhirnya saya berhentikan. Saya rugi cukup besar sekali itu. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak patah semangat. Saya buat lagi pakai aplikasi. Sampai sekarang saya buat pakai web. Mengapa pakai web? Mungkin pertanyaannya akan begitu. Kenapa tidak pakai aplikasi? Iya, pakai aplikasi itu menguntungkan. Security-nya bagus. Setuju saya. Tapi kalau itu digunakan oleh satu lembaga pakai aplikasi, lembaga itu tidak menambah koleksinya. Pemustaka itu anggota perpustakaan, murid, mahasiswa itu pemustakanya. Dia akan ngomong, buat apa aku install ini? Buku barunya nggak ada yang baru, nggak pernah tambah koleksi, akhirnya di-delete. Nah kalau web, sekarang siapa yang tidak masuk di web? Jangan kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini itu makan di rumah makan aja dah. Sekarang menunya sudah nggak ada menu pakai cetakan full color gitu, adanya QR code gitu, silahkan ya di situ dia rubah satu ganti. Malam ini bosnya bilang besok harga nasi gorengnya naik, dia cuman ganti di webnya naik, mau diakses dari manapun. Itu sebabnya saya ingin sampaikan teknologi itu sangat bukan menyerang istilahnya, sangat agresif terhadap dunia pendidikan. Pada waktu saya ketemu dengan Pak ini soal Zaitun, saya bilang ini kan dunia pendidikan, ini pasti butuh teknologi. Saya gitu, kira-kira kayak gitu. Ya. Iya. Kemudian Pak Yosef bergabung dan memberikan ide dengan digitalisasi, ensiklopedi digital. Ya. Kita tahu Indonesia itu luas. Dari Merauke sampai Sabang, dan lagi-lagi belum ada pemerataan yang namanya supporting dari digitalisasi tersebut. Ya. Bagaimana ensiklopedi digital toleransi dan perdamaian ini sampai kepada masyarakat di luaran sana? Baik, Mas,
perubahan zaman itu menuntut semua orang untuk berubah juga. Kalau ada istilah cracking, jadi berubah. Jadi ini bukan ini apa ya, dunianya udah memang berubah. Contoh, siapa sekarang anak yang seneng membaca? Texting ya, membaca itu dalam arti konteksnya texting. Sudah nggak suka. Semua pakai audio video, didengerin, dilihat, ada videonya. Nah, kenapa? Itu sebabnya YouTube itu laris. Kenapa? Ya karena dunianya sudah berubah. Nah, tadi Anda tanyakan pada saya, gimana itu penyebarannya? Saya cuma bilang begini, yang mendorong nggak perlu kita nggak perlu terlalu mendorong. Kenapa? Itu perubahan zaman itu juga akan melanda ke sana, dan itu buntutnya mereka akan kenal, namanya ensiklopedi toleransi dan perdamaian dunia ini. Ini akan bergulir terus. Siapa yang bayangin kalau anak sekarang semua jawabannya tanya ke Google? Anak saya yang masih kecil aja kalau ada PR nggak pernah tanya saya, tanyanya Google. Oh, ada di Google, jawab. Satu saat dia dimarahin sama gurunya. Saya ngajarin anak saya cuma ngomong gini, ngomong sama gurunya. Kalau nggak mau kita membuat jawab lewat Google, suruh buat soal yang tidak ada di Google. Saya bilang gitu. Nah, kenapa? Ini anak itu nggak perlu diajarin. Mereka udah tahu berbondong-bondong akan ke sana. Jadi kalau masnya bilang sama saya, gimana menyebarkan? Tunggu aja lah, nggak lama. Sebentar lagi juga akan melanda ini se-Indonesia. Kenapa? Ya karena yang mendorong bukan Al Zaitun, bukan Digido, bukan Pak Haryadi, bukan saya, bukan jenengan, bukan. Gitu. Perubahan zaman di luar itu yang mendorong. Mereka akan, ada alzaitun.org gitu misalnya. Ini membuat orang itu akan, sudah kayak gitu. Nah, kita tidak perlu promosi terlalu berat-berat karena itu perubahan zaman. Dan kalau perubahan zaman sama seperti dulu zaman saya masih SD itu, namanya celana itu bahasa Jawanya itu komprang, celananya bawahnya 1 meter gitu. Ingat cutbray gitu ya. Tahu-tahu berubah sendiri. Kan tidak ada yang nyuruh. Apa ada pemerintah dilarang? Ya, tidak memberikan aturannya. Tidak ada. Jadi itu berubah sendiri. Nah, zaman itu ya seperti itu. Jadi kalau tadi Mas tanya saya, ini kan belum merata. Tidak apa-apa, diemin aja. Nanti perubahan zaman itu akan masuk ke sana. Kita juga nggak boleh berhenti sampai di sini. Saya sudah ngomong sama Pak Haryadi. Ini nanti kita akan desain ulang, masuk ke internasional. Sehingga kalau dia ngeklik, dia saya pakai bahasa Spanyol, Spain gitu. Artikelnya berubah dari bahasa Spanyol. Jadi nggak perlu kita menerjemahkan, nggak perlu. Itu urusannya Google udah. Gitu. Jadi sehingga penyebarannya makin meluas. Nah, penyebaran itu tidak perlu effort terlalu besar dari kita. Itu zaman yang akan mengubah. Ya, kita memang berusaha mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak perlu terus promosi besar-besaran apa. Tidak perlu. Memang lambat laun pasti dikenal. Gitu. Itu jawaban saya. Iya. Refleksi dari ensiklopedia digital toleransi dan perdamaian yang dikemas dalam bentuk nama itu alzaitun.org ya, yang nantinya halayak akan berteman, tanda petik, bersahabat ya. Dan itu sebuah keyakinan dari inisiator ensiklopedia digital. Tadi sudah pun kita berbicara, sudah pun kita berdiskusi tentang hal ini. Apa yang akan Anda buat, apa yang akan Anda hasilkan, atau sudahkah tergambar ini akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Karena ini toleransi dan perdamaian yang semua orang, semua insan atau individu memiliki
versi atau perspektif masing-masing tentang toleransi dan perdamaian. Bagaimana pendapat Anda? Jadi memang kita perlu effort untuk mempromosikan tanda petik. Tetapi promosinya itu mungkin tidak semata-mata mempromosikan alzaitun.org gitu ya. Nggak, mungkin tidak seperti itu. Jadi mungkin dibarengkan di kegiatan-kegiatan seni, musik, mau lomba tari, anak-anak pesantren di daerah Jawa Barat, lomba puisi, lomba buat cerpen, buat apa. Nah nanti mungkin pemenangnya akan diundang di Al Zaitun. Oke, gitu. Untuk mengisi iya, sebagai kontributor. Betul, itu akan disorot dunia. Gitu. Jadi tidak perlu terlalu pasang iklan alzaitun.org, baca ini tidak perlu. Tapi kegiatan-kegiatan positif itu akan mendorong mereka. Apa sih ini? Mereka baca, oh kok bagus ya, gitu. Dan kegiatannya itu sejak awal kita sudah diskusi itu sama Mas Ali apa? Ustadz Ustadz Ali. Ya, saya bilang bahwa buatlah bukan marmer, apa namanya itu, granit, terus ditandatangani, terus nanti prasasti, itu nanti ada dari tokoh-tokoh nasional, buat terus ditaruh di, itu kan lahannya Al Zaitun cukup besar sekali gitu loh. Nah maksud saya bilang, buatlah pusat musik, pentas musik, ya. Anda sudah punya lapangan sepak bola aja ada berapa? 5 atau berapa? 6. Ada 6. Lapangan sepak bola aja 6. Kita bisa buat kayak gitu. Nanti untuk konser. Nah, konsernya siapa? Ya semua yang menyuarakan tentang toleransi dan perdamaian dunia. Kalau perlu dari luar, ya kita undang. Kalau dia pas pentas di sini atau apa, jadi undang, datang lah. Nggak perlu konsernya, tapi datang, ada fotonya, ada apa komentarnya dia, prasasti itu sebaiknya disiapin banyak. Menurut saya ya banyak. Nanti semua tokoh yang datang ke situ dia suruh kasihin komentar, testimoni, terus kasihin tanda tangannya dia. Nanti itu akan dibuat kayak ya tugu atau apa, monumen-monumen yang bisa remark, jadi dicatat oleh sejarah ini anunya. Jadi kalau menurut saya promosinya tidak perlu pakai iklan yang menonjolkan alzaitun.org gitu, enggak perlu. Tapi kegiatan-kegiatan positif itu akan mendorong orang bertanya, apa sih ini? Berguna enggak sih buat saya, buat sekolah saya, buat pesantren saya, gitu. Ya. Berarti saya ambil kata-kata Anda sekaligus pertanyaan saya terakhir. Bicara alzaitun.org, bisa disampaikan ilustrasinya seperti apa sih alzaitun.org nantinya yang lebih eksplisit lagi, silakan. Iya, kemarin kami sudah diskusi termasuk dengan Ustadz Ali ya. Kalau nggak salah saya bilang kita akan buat pengelompokan. Jadi kalau ada orang yang nyumbang puisi perdamaian, itu di situ ada puisi perdamaian, puisi toleransi, atau contoh-contoh budaya toleransi di daerah-daerah, cerita, foto-foto apa, sehingga akan terkelompokkan. Jadi apa itu Pak? Jadi jadi satu fokus. Karena tidak semua orang senang puisi. Nah, tidak semua orang senang puisi. Kita harus akuin. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita harus senang ini, nggak bisa. Dia tidak senang puisi, mungkin dia senang prosa. Dia mungkin senang nyanyi. Nggak apa-apa. Nanti ciptaan-ciptaan mereka kita upload di situ. Nah, itu sebuah contoh bahwa nanti kita akan wadahi itu semua. Dan wadahin itu saya berharap
nanti setelah ini kita ada pertemuan lagi untuk membahas tentang menduniakan, apa istilahnya, mengglobalkan alzaitun.org itu. Dengan cara apa? Ya bahasa, alih bahasa. Itu salah satunya. Jadi sekarang software itu sudah begitu mudah, Pak. Tidak perlu Anda nerjemahkan terus di-upload, itu tidak perlu. Bahasa Indonesia diklik, saya butuh Spanyol, keluar itu bahasa Spanyol. Klik bahasa Rusia, keluar itu Rusianya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saya cuman berharap, memang ini ada fase, ini kan masih fase awal ya, fase tahap awal, ya nggak apa-apa. Tapi nanti saya berharap nanti pada waktu ulang tahun pertama peringatan itu sudah mulai ada tugunya, ada tamannya model kayak apa ya? Ya mungkin beliau-beliau itu yang tahu. Saya orang yang otak seni saya itu sudah mati. Saya banyak otak matematikanya yang jalan. Jadi kalau otak seni ya cuma ngomong ini kurang gitu toh. Tapi enggak bisa memberi usulan yang lebih baik karena memang saya enggak punya jiwa seni. Musik saya enggak ngerti. Saya kalau musik ya cuma dengerin gitu aja enggak. Oh enak gitu. Suruh main ya enggak ngerti sampai sekarang enggak bisa main musik saya. Jadi itu saya enggak pernah memaksakan harus seperti ini, tetapi saya ngasih gambaran bahwa nantinya semua orang bisa berperan di situ. Anda bisa apa? Bisa musik, enggak apa-apa. Bisa nyanyi, enggak apa-apa. Bisa puisi, enggak apa-apa. Semua bisa ditampung di alzaitun.org. Dalam momentum penuh makna pada peringatan Hari Toleransi Internasional yang berlangsung di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Al-Zaitun, saya Panji Gumilang secara resmi menandatangani prasasti peluncuran alzaitun.org. Penandatanganan prasasti ini bukan hanya seremonik simbolik, melainkan tonggak penting dalam perjalanan Mahat Al-Zaitun sebagai pusat pengembangan toleransi dan perdamaian. Peluncuran alzaitun.org adalah seruan untuk semua pihak berperan serta dalam membangun masa depan yang damai. Inisiatif ini menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah hasil dari upaya kolektif yang dimulai dengan menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan harmoni di tengah-tengah keberagaman. Prasasti ini merupakan simbol harapan dan komitmen mengingatkan bahwa keberhasilan toleransi dan perdamaian hanya dapat terwujud dengan melibatkan hati dan pikiran semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Profil daripada Ensiklopedia Digital Budaya Toleransi Perdamaian Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tentang Dewan Redaksi, yang kedua tentang Dewan Pakar, dan yang ketiga adalah kontributor. Tentang Dewan Redaksi itu dikomandoni atau dipimpin oleh Bapak Eji Anugrah Ramadan, SSMAP dari Mahat Al-Zaitun. Kemudian untuk kontributor itu berasal dari seluruh Indonesia, seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan sampai dengan luar negeri bisa menjadi kontributor dari Ensiklopedia Digital Budaya Toleransi Indonesia. Yang kedua tentang Dewan Pakar. Dewan Pakar itu berasal dari Mahat Al-Zaitun, kemudian di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kontributor dan juga Dewan Pakar ini memiliki kerjasama seperti umumnya sebuah media memiliki redaktur, memiliki Dewan Pakar dan kontributor. Nah, tugas dari kontributor adalah mengirimkan materi-materi yang dibutuhkan oleh ensiklopedia digital. Kemudian tugas Dewan Pakar adalah menyeleksi bahan materi apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, sehingga materi yang masuk kategori materi utama dari Ensiklopedia Digital Budaya Toleransi Indonesia ini mendapat perhatian dan mendapat bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita mengelola kebudayaan, keanekaragaman,
budaya toleransi di seluruh Indonesia. Hal ini terbuka, materinya bisa datang dari kampus, bisa datang dari lembaga-lembaga pelayanan, lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia, para tokoh masyarakat yang memiliki kontribusi dan perhatian khusus kepada budaya toleransi di seluruh Indonesia. Tugas daripada Dewan Pakar itu adalah fokus untuk menyeleksi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sehingga ensiklopedia ini benar-benar bisa dinikmati tidak hanya untuk negara kita, tidak hanya untuk internal, baik itu internal kampus, internal masyarakat Indonesia, tetapi bisa dinikmati oleh masyarakat dunia. Ini adalah bagian dari kita merajut keberagaman, bagian daripada kita menjaga peradaban, bagian dari bagaimana kita membuat Indonesia, membuat dunia menjadi jauh lebih baik. Saya rasa demikian. Iya. Terima kasih. Kemudian ketika muatan dari itu semua adalah berdasar kepada Pancasila, bagaimana inisiator nantinya dapat memberikan pemahaman kepada siapapun itu orangnya, sehingga mampu menginternalisasi Pancasila ke dalam dirinya. Ya. Untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harga mati untuk seluruh masyarakat di Republik ini. Nah, bagaimana agar kita menginternalisasi kegiatan kita ensiklopedia digital budaya toleransi perdamaian Indonesia ini bisa dimengerti, sehingga ada kontributor, ada perhatian dari masyarakat, otomatis kita akan melakukan kunjungan-kunjungan kepada masyarakat wilayah, baik itu provinsi dan juga lembaga-lembaga terkait, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama. Karena kegiatan besar atau upaya besar ensiklopedia digital budaya toleransi perdamaian Indonesia ini adalah kerja bersama, sehingga kita perlu untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, siapa saja, tokoh masyarakat, kemudian kampus, sehingga mereka juga mengerti, baru memiliki kontribusi di dalamnya. Toleransi dan perdamaian adalah fondasi penting dalam membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Selain melalui penyebaran secara digital, penyebar luasan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, diperlukan juga pendekatan kreatif yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Melalui pendekatan yang kreatif ini, kita berharap tidak hanya menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian, tetapi juga menginspirasi orang-orang untuk menjadi agen perubahan. Dengan bersatu dalam merayakan keberagaman, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis, di mana perbedaan dilihat sebagai peluang untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Iya. Sebuah visi ya, yang dikemas dengan begitu elegan tentunya harus dibarengi dengan kreativitas yang tidak sembarangan. Ya, oke. Artinya memang sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Nah, untuk proses akhirnya kick off 16 November 2024, kick off ensiklopedia digital toleransi dan perdamaian ini terjadi. Iya, betul. Anda sebagai posisi di kreatif saat itu, atau akan selain podcast dengan Lok News TV, apakah Anda akan menggandeng insan-insan budayawan atau dari seni seperti itu? Oh, tentunya Bang. Jadi gerakan ini terbuka bagi siapapun. Khususnya kami juga sudah mempersiapkan teman-teman yang berkaitan dengan, ya mereka memang spesialis di bidangnya, tak mungkin sutradara,
aktor film, atau siapapun juga yang mereka memang concern terhadap toleransi dan perdamaian khususnya untuk dunia, Bang. Jadi kami terbuka sekali untuk mengajak para budayawan, seniman, kreator-kreator muda, anak-anak muda, siapapun juga untuk bergabung dalam gerakan kita ini, sehingga gerakan ini nantinya akan menjadi gerakan yang harapannya menjadi gerakan besar, khususnya untuk toleransi dan perdamaian di Indonesia dan nantinya berdampak untuk dunia. Generasi muda memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan pemisah. Melalui pendidikan, teknologi, dan semangat persatuan, mereka dapat menjadi pionir dalam menggerakkan perdamaian yang menjangkau seluruh dunia. Toleransi adalah nilai yang harus terus hidup dan berkembang dalam diri mereka, karena dari sinilah tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai. Generasi bangsa sangat penting dalam upaya melestarikan budaya toleransi dan perdamaian, karena mereka adalah agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik, dan mereka adalah pewaris bangsa ini yang akan menghadapi tantangan, keberagaman, dan perbedaan di masa depan. Apa yang akan Anda lakukan dalam menggerakkan toleransi dan perdamaian terhadap generasi Indonesia selanjutnya? Untuk menggerakkan generasi penerus, kita itu harus bangkit. Yang pertama, kita mengacu dalam artian pesan dari Bung Karno, yaitu 10 pemuda untuk bagaimana bisa mengubah dunia ini dengan cara apa, dengan apa, kerjasama yang baik, dengan program yang baik dan bersatu dengan generasi-generasi yang semuanya ini untuk toleransi perdamaian. Ensiklopedia Alzaitun.org berpotensi menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan praktik toleransi di era digital, mempermudah akses informasi tentang perdamaian. Platform ini dirancang sebagai dokumentasi interaktif yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat global untuk mendorong dialog dan inovasi dalam membangun dunia yang inklusif. Syekh Panji Gumilang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang harmonis, di mana toleransi dan perdamaian dipraktikkan sehari-hari melalui berbagai program dan inisiatif Mahat Al-Zaitun yang terus menyalakan cahaya perdamaian baik di Indonesia maupun global. Dan komitmen ini mengingatkan kita bahwa masa depan yang lebih baik hanya dapat terwujud dengan hidup berdampingan dan keberagaman, saling menghargai, dan membangun perdamaian bersama. Dengan pendekatan praktis dan relevan terhadap isu-isu modern, Ensiklopedia Toleransi dan Perdamaian dapat menjadi warisan abadi yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai mercusuar toleransi dunia. Kick-off Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian pun telah dilakukan pada tanggal 16 November 2024 di hadapan ribuan para sivitas Mahat Al-Zaitun dan tamu serta sahabat dari Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang. Kemudian kick-off yang dilaksanakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin pun dilakukan di atas kapal LKM 02 Gunung Pulau Sari. Banyak sambutan yang diberikan kepada kegiatan kick-off Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian pada tanggal 16 November 2024. Dan tadi Anda telah menyimak gambaran atau ilustrasi seperti apa nantinya gerakan masif dari toleransi dan perdamaian ini akan menuju ke ruang dan waktu toleransi dan perdamaian bangsa dunia. Toleransi dan perdamaian, mari kita wujudkan bangsa Indonesia menjadi pelopor toleransi dan perdamaian dengan mengaitkan dan mendasari falsafah negara Pancasila.
saya Nasution untuk kick off Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian Bangsa Dunia.